Salam yang sudah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman penuh dengan keilmuan. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya menyusun rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada saat ini. Yang pertama yakni pembukaan dengan pembacaan umur kita yang dilanjutkan dengan pembacaan Suratul Nariyah. Acara yang kedua yakni sambutan sekaligus penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh Kepala SDN yang 1. Acara yang ketiga kita tutup acara yang ketiga yakni sesi tanya jawab atau sharing nanti dengan hal-hal yang belum bisa dipahami bisa ditanyakan nanti di sesi ketiganya. Yang keempat baru kita tutup dengan acara doa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali acara kita dengan pembacaan Alkitab dan dilanjutkan dengan pembacaan Suratul Nariyah. Ala hadhihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Syafa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa sallim salaman tamma 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa tunalu bihi rawaihi wa husnul khawatim wa yastasallama muhammadin alihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahati wa nafsin bi'adati kulli ma'lumin min Allah. Salatul Nariyah Al-Fatihah. Ya acara berikutnya yakni sambutan sekaligus perkenalan materi yang akan disampaikan beliau pada SDN untuk pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Ketua orang PDD SPM Tanah 1 tahun kegiatan yang jajarannya yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali murid SDN Tanah 1, Bapak Ibu yang saya hormati pada hari ini Bapak Ibu kita mulai sejak awal tahun ajaran baru tentang penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Tanggal 1 ini dimulai. Saya bukan menyombongkan diri, tapi untuk di Kecamatan Botolinggo untuk rapat bersama penyusunan kurikulum itu belum pernah ada. Malam juga sempat Kecamatan Prajurit juga sama. Jadi Yunan waktu saya basis tidak pernah sekolah itu mengadakan rapat bersama penyusunan kurikulum. Kurikulum ini Bapak Ibu merupakan jantung sekolah. Semua operasional, kegiatan pembelajaran, aktivitas murid itu melalui kurikulum. Sekarang saya
itu akan mengenalkan kurikulum. Nanti Bapak Ibu sekaligus ini adalah sekolah juga butuh masukan dari orang tua terkait apa yang ingin diterapkan pada putra putri Bapak Ibu. Kalau kemarin yang sudah viral itu jus 30, Toliko Dadang salah satu ada. Sekarang saya ingin masukkan dari orang tua wali murid. Nanti saya jelaskan, saya paparkan, termasuk juga karakter apa yang ingin dibentuk di sekolah. Kalau sudah ada masukan dari orang tua wali murid, kita terapkan di sekolah. Sekolah menerapkan, sampai di rumah juga diterapkan, karena pendidikan itu bukan hanya di lingkungan sekolah, juga di lingkungan keluarga, iya, lingkungan masyarakat juga. Sementara ini Bapak Ibu, Indonesia, saya bahas secara umum. Indonesia itu pendidikannya kelihatannya baik-baik saja, tapi sebenarnya itu tidak baik. Contoh kecilnya, sering terjadi tawuran. Contoh kecil, tawuran, kemudian narkoba, rusaknya suatu bangsa dari generasi mudanya. Iya, Cina dulu hancur itu bukan karena diperangi. Generasi mudanya itu diberi narkoba sama Inggris. Kalau generasinya putra putri Bapak Ibu itu tidak ambruk, tidak perlu dijaga. Makanya ini saya kenalkan. Nanti Bapak Ibu, Pak Gula terok, anak Gula nikah berkarakter jujur. Terus akhlaknya baik. Silakan sampaikan. Nanti kita terapkan. Ini sudah saya analisa selama beberapa bulan di sini. Sekolah ini sudah saya analisa, termasuk juga tenaga pendidiknya. Saya bukan menyombongkan diri juga. Kenapa saya juga betah di sini? Karena pendidiknya itu satu solid, masuk tiap hari, bukan dibagi seminggu 3 kali, bukan. Meskipun awal itu pernah menyampaikan juga ke saya, ada free 1 hari. Ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Langsung saya tegur waktu rapat, aturan dari mana? Kalau izin biasa, karena manusia itu adalah makhluk sosial, tidak lepas dari kepentingan. Izin biasa, tapi bukan dibagi 1 minggu 3 kali, bukan. Maksudnya kan? Itu yang juga yang bikin saya bertahan. Peserta didik juga punya aset-asetnya itu banyak. Kalau surprise, ya memang seperti itu. Tapi ada aset-aset positif yang perlu kita kembangkan bersama. Baik Bapak Ibu, saya mulai. Pernah seperti ini? Diundang seperti ini sebelumnya? Belum. Bir boleh. Ini tentang kurikulum Bapak Ibu. Sebelum ke kurikulum saya perkenalkan dulu. Ini foto bersama saya waktu pendidikan guru penggerak kemarin. Ya, cewek-cewek semua. Kebetulan yang saya dampingi itu perempuan. 1 cowok tak hadir. Ini nama saya Sawarto. Kalau sebelumnya saya belum pernah perkenalan secara detail. Sekarang saya perkenalkan secara detail. Kenapa sekolah Lana 1 itu perlu
berubah. NIP-nya jelas, jabatannya kepala sekolah yang sekarang, unit kerjanya Lana 1, alamatnya itu sebenarnya alamat saya di Sulikulon, Kecamatan Cermi. Tinggalnya di Gayamlon di Balai Desa. Jadi saya itu PNS sejati. Mulai dulu berkeluarga sudah menjadi PNS sejati, jarang menempati rumah sendiri yang dipakai fasilitas negara. Kalau di Sumber Dapil itu ada Puskesmas Pembantu, itu fasilitas negara. Sekarang di Gayamlon itu ada Polindes, ya, pos bersalin desa, itu juga milik negara, ya, di PNS sejati. Kemudian selanjut Bapak Ibu, ini pengalaman mentoring. Mentoring itu pengalaman melatih. Saya itu sebenarnya pelatihnya guru. Di sini juga kemarin waktu rapat sudah getar-getir, jadi ramai bersama bagi guru dari saran jajar latih sampai ada perubahan, harus latih saja. Ini yang pertama pengalaman mentoring saya Bapak Ibu, teacher trainer ICT. ICT itu adalah pelatih guru di bidang komputer TIK. Kemudian instruktur nasional kurikulum 2013. Instrukturnya ada di Lana 1, instruktur nasionalnya. Kemudian instruktur kabupaten kurikulum 2013. Yang keempat, instruktur program peningkatan kompetensi pembelajaran. Yang kelima, trainer guru pembimbing khusus. Guru pembimbing khusus ini adalah guru yang mengajarkan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Mohon maaf, di sini itu ada, cuma belum didata. Semua sekolah itu juga ada. Bapak Ibu itu tidak perlu minder, karena berkebutuhan khusus itu punya kelebihan tersendiri. Selama menjadi trainer guru pembimbing khusus, banyak cerita-cerita yang disampaikan ke saya. Jadi guru-guru cerita, Pak, saya punya murid seperti ini, belajarnya lemah. Kalau diajari sekarang, besok itu lupa. Tapi gurunya itu telaten. Jawab bentekaklah, tak tahu macam, tak tahu nulis, sepenting tahu KWC. Awalnya seperti ini. Misal, dia belanja. Biasanya kembaliannya 5.000, dibayar 2.000, kan kasihan. Murid tersebut ditelateni sama guru yang saya latih. Sampai lulus, sampai disekolahkan ke SMP. Tidak selesai di SMP. Kelas 1 berhenti. Ngubu sampai. Sekarang yang terjadi, dia itu jadi juragan sapi. Apa namanya? Usaha sapi. Itu. Apa yang punya kelebihan sendiri. Itu salah satu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada muridnya yang lemah seperti itu, jangan dikerasi. Sekarang terjadi pada anak saya. Anak saya kecil itu jagoan. Sekarang disuruh masuk TK tidak mau, tidak kotak masuk. Kenapa? Setelah saya analisa itu informasi dari yang mendampingi, yang jagain itu, guru cetong dulu si godak. Nyata, sampai sekarang tak mau. Mudah saya
rayu, mungkin malah menyakit kopian kamu. Boleh masuk, lama mainan ada apa? Tidak main. Ini bagian boleh masuk tembak atau tidak main. Kalau literasi ini pengaruhnya pada mental. Mental itu kejiwaan. Kejiwaan berpengaruh, kemudian pada otak juga berpengaruh. Kalau kita sudah paham ditelaten, nanti akan mampu. Ya. Beda kalau mamanya tensinya tinggi. Kenapa? Karena psikologinya tidak. Iya. Saya lanjut Bapak Ibu. Ini yang terbalik. Mentoringnya itu pengajar praktis guru penggerak. Di sekolah ini sudah ada pendamping pengajar praktik, kemudian ada guru praktik. Guru penggeraknya ini pasis. Sudah komplit semua. Tinggal guru yang lain insya Allah akan mudah-mudahan. Pendidikannya itu 6 bulan. Ini pengalaman organisasi. Yang pertama, saya adalah pengurus PJ LP Ma'arif NU Bondowoso. Orang NU beneran. Kemudian Sekjen Sako, Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif NU. Sekjennya ada di sini. Kemudian pengurus Ansor Cermi. Kemudian pengurus POPSI. POPSI ini Forum Operator Pendidikan Kabupaten Bondowoso. Terus ketua KKG waktu masih di Cerme, ketua KKG Gus 3. Terus ketua Forum Operator Sekolah. Di Cerme itu ada 43 lembaga, ada 43 operator. Semuanya yang melatih saya. Jadi guru udah bisa komputer sampai bisa. Ya. Sekarang juga ada di sini. Yang terakhir itu pengurus forum kelompok kerja guru di Kabupaten Bondowoso. Ini sudah mau berakhir. Besok Senin saya menghadap Pak Kadis untuk perombakan karena sudah menjabat kepala sekolah. Pengalaman mengajar. Yang pertama saya ngajar di SDN Ramban Wetan 5 selama 17 tahun. Mulai dari Sukuan sampai diangkat di Ramban Wetan 5. Kondisinya sama seperti di sini. Cuman agak jauh di sini masih bukan Ramban. Terus guru bahasa Inggris di SDN Cermes 1. Guru TIK di SMKN 1 Cermes. Waktu merintis SMK di 1 Cerme, pelopornya salah satunya ada di sini. Terus guru paket B. Terus kepala sekolah SMP NU 13 Sumberjati. Saya tak kaget mendirikan SMP itu karena pengalaman juga menjadi pelopor pendiri SMKN 1 Cerme. Terus guru di SD Ramban Wetan 1, sekarang di Lansa. Jadi pengalamannya, jam terbangnya itu lumayan meskipun masih muda. Bukan kaleng-kaleng di sini, kepala sekolahnya itu bukan kaleng-kaleng. Banyak program yang saya tawarkan pada Bapak Ibu dari pengalaman ini saya terapkan di sini. Iya, saya lanjut. Mungkin ada pertanyaan? Ada ya? Lanjut. Kembali ke kurikulum Bapak Ibu. Sekolah itu membuat kurikulum operasional satuan pendidikan ini dasarnya. Tidak perlu saya bacakan ya, banyak. Nanti ambil fokusnya saja. Ini ada dasarnya. Terakhir itu dari SK Bupati. Peraturan Bupati tentang baca tulis Al-Quran di sini sudah diterapkan juz 30. Sudah diterapkan sama Pak Asis, literasi mengaji setiap pagi itu mengaji. Ya. Mengaji setiap pagi itu
salah satu membentuk karakter peserta didik. Ya. Visinya SD Karang 1 itu terwujudnya insan yang terampil, berkarakter, religius, berprestasi dan profesional. Misi SD Karang 1 yang pertama, melaksanakan kegiatan keagamaan yang berorientasi pada teori dan praktek. Ini sudah dilaksanakan oleh MASIS. Kemudian menjalin kerjasama dengan mitra di bidang keagamaan. Ini masih mau dilaksanakan. Sekolah akan berusaha untuk membuat MOU kerjasama dengan guru ngaji. JUS 30 saya lanjutkan di tahun pelajaran 2023-2024. Itu ada kerjasama dengan guru ngaji, kemudian madrasah diniyah. Kenapa? Perkembangan belajar anak ini perlu dipantau, bukan hanya di sekolah. Bapak ibu di rumah juga memantau, tanyakin dong orang hafalannya. Iya. Karena ini JUS 30 mulai tahun ini, tahun pelajaran ini dimulai dari kelas 1. Ini rata-rata anak itu harus menghafal 6 surat. Mulai dari yang terpendek sampai terpanjang. Jadi selama 6 tahun, masa sih anak ini tidak bisa menghafal JUS 30? 6 tahun, bukan hanya 1 tahun, 6 tahun. Kalau tahfidz itu 3 tahun, insya Allah bisa 30 juz. Karena tiap hari. Kalau di sekolah ini, sementara ini masih juz 30. Jangan disamakan juz 30 dengan 30 juz. 30 juz itu satu Al-Quran. Kalau juz 30 itu juz paling akhir. Iya. Tapi dampaknya itu bagus. Kenapa? Paling tidak anak kita nanti sholat tak berangan kabul humalolo. Isya 4 rakaat, mulai rakaat pertama qolbu, rakaat kedua qolbu, rakaat ketiga qolbu, keempat qolbu malolo. Dimakan boleh paling tidak bisa betul ke masyarakat pas disuruh ngimami tarawih. Kalau 30 juz 30 kan lumayan. Intinya kesana. Satu, tujuannya itu kespirituan. Paling tidak sholat. Anak kalau hafal surat-surat pendek, sholatnya itu lebih mudah. Tujuannya kesana. Kemudian melaksanakan kegiatan belajar mengajar berbasis siswaktif. Ini sudah dilaksanakan. Kalau ada permintaan, mohon maaf Bapak Ibu, putra putrinya disuruh bawa cat. Kemarin itu ada kejadian suruh bawa cat air, bawa cat kayu. Saya masuk ke kelasnya. Kebetulan kelas 1. Kelas 1. Loh, ini kok pakai cat kayu, Bu? Anak-anak itu ngecatnya namanya cat kayu, suruh menggambar. Ya tata letak. Miskomunikasi. Ya mohon maaf kalau disuruh seperti itu. Itu untuk melatih putra putri Bapak Ibu. Ya, mana boleh kadang disuruh bawa kardus. Kardus itu seperti di belakang itu. Dibuatkan jam, lihat. Nanti ini ada kegiatan P5, banyak keterampilannya.
Ya. Proses pembelajaran, melaksanakan kegiatan proses pembelajaran berdasarkan kurikulum kekinian. Ini sudah menggunakan kurikulum terbaru. Namanya sekarang adalah kurikulum Merdeka. Ya. Pembinaan peserta didik berprestasi di bidang agama, akademik dan non akademik. Nah, sekarang Agustus ini, bulan depan kita sudah mau event, mau tampilkan Lanas 1. Sudah saya data kemarin, tolong ini dipersiapkan. Lomba mewarnai 1. Ini yang masuk ke saya. Muridnya itu ada Balkis, ya Pak. Balkis sudah punya bibit 1. Menang urusan ini. Yang penting saya mau mengirim putra putri Bapak Ibu untuk tampil ke depan. Ya. Terus dari jauh ada lompat jauh. Kemarin itu ada Adit Pak ya. Adit dari jauh. Adit sama Putra. 2. Kita sudah punya bibit. Kita ikutkan. MHQ Musabakoh Hafid Quran. Ini Pak Hasis sudah ada. Pildakil juga. Kili. Kita data semua. Potensi putra putri Bapak Ibu itu kita gali di sini. Kita kembangkan. Kita ikutkan event lomba. Menang tak menang urusan budi. Ya. Kalau putra kita itu sudah berani tampil ke depan, juara itu tinggal menunggu. Ya. Karena kemampuan ini itu tidak bisa langsung membalikkan telapak tangan. Sudah proses terus. Oh, saya kalah di sini. Ini harus saya kembangkan. Itu yang dilakukan di Lansa. Dilatih. Hasilnya nanti putra putri Bapak Ibu yang akan mendapatkan, akan menuai panennya hasilnya, termasuk Bapak Ibu juga. Kemudian misi yang ke-6 itu membentuk peserta didik berakhlakul karimah. Yang terakhir membentuk peserta didik dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang terbaru. Kita terapkan. Ya. Tujuannya gimana? Nanti tujuan ini kita seleksi mana yang kurang baik, yang kurang cocok. Bapak Ibu telah di depan sana bisa macam. Oh, ini kata cocok Pak, ini kan hapus. Iya, bisa langsung saya hapus. Ini pertama Bapak Ibu, membentuk peserta didik yang spiritualis melalui kegiatan literasi mengaji dan tahfidz Quran. Cocok lawan cocok. Jadi kalau Bapak Ibu Pak sudah terangkan, kita rubah, kita terapkan di sini. Ya. Kemudian merancang program sekolah untuk mengenalkan mengimplementasikan kebinekaan global di masyarakat. Yang ketiga, merancang pembelajaran sesuai dengan kearifan lokal. Kearifan lokal di Lanas nikah napa misalnya. Saya masih tanda tanya kenapa ini diberi nama di Desa Lanas. Asal muasalnya itu apa? Lanas itu apa? Bodoh saya punya nanas. Lanas itu apa?
Lanas keluar nanas apa memang lanas ada sendiri? Ada. Ada. Duri tapi. Untuk Kerajinan tali. Ya. Untuk kerajinan beda. Beda. Ada. Banyak dulu. Sekarang sudah punah. Oke. Itu jadi bahan untuk saya. Nanti dari lanas ini, lanas itu berduri, tidak bermanfaat, tidak bisa dimakan, bisa dibuat tali. Umum mungkin dibuat tali. Apa tidak bisa lanas ini dibuat kerajinan lain yang harganya itu lebih mahal? Montaler ke kurasa ribu, untuk misal 10.000 sameter, tapi saya nikah meter, aja. Biar kapi lanas agak belanas nikah nih, tapi baju 50.000, gambar. Bencingannya kepada tukang beto, tukang ngalaan beto di sungai, berua panen opana. 100.000 sare penting. Biar boto seraja nih sungai. Biar ngalak boto kan nikah nih jutaan. Tapi boto hijau. Kerap perbandingan. Keterampilan itu yang akan kita terapkan pada peserta didik. Dilarang. Kalau keagamaan di sini sudah fanatik, saya tahu. Karena sejarahnya lanas saya tahu. Waktu di Sumber Cakti sudah letak lanas itu simpel. Sudah ada kaitannya dengan kiasat, mesti pendekar, pejuang. Fanatismenya itu tinggi. Saya akui. Belum menyator kiasatnya cukup. Saya lanjut tujuannya yang berikutnya. Merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan tingkat kemampuan kognitif, keterampilan, kecakapan hidup sesuai dengan profil peserta didik. Bakat yang dimiliki putra-putri Bapak Ibu itu akan dianalisa. Kalau anak ini bakatnya mewarnai, itu jangan disuruh untuk membuat meriah, tidak bisa. Karena setiap anak itu punya potensi masing-masing. Kayak cerita tadi, tak bisa baca, tak bisa nulis. Saya dari jalan profesi, tapi dia diceritakan. Lagi, potensi ini yang akan digali. Ini menggali ini. Sekolah perlu kerjasama dengan Bapak Ibu. Karena sekolah kan dong, itu pun itu ya. Eman. Rajab ke pagi, pacet pada tradisional, tapi kita ikhtiar berusaha. Ini artinya cara bagus. Kemudian meningkatkan kemampuan peserta didik dalam tahfiz. Acara sudah bermanfaat kepada kita.